وتوجهه بالتوجهات الخالصة وصلتها الدرها فننشأ منه الفيضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبد الصالح الأمين سيدنا محمد بن إبراهيم السالكين ولهديك وهديه من المعدين وإليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك وجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مبارك وظاهرا وعما ببركاته وشريف بالهادي أولادنا ووالدينا وأهل بدر في جميع الجهاد والإسلام والإيمان بأنها معمورة معنا وصورة بين المذنبين وتقبل توبة التائبين. Di tengah-tengah kita, didampingi juga oleh Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Ini adalah sejarah yang luar biasa terjadi di Kabupaten Bekasi. Allahu Akbar. Tentu kedatangan beliau-beliau dan para habib semua di tanah Bekasi, di bumi Sumatera akan membawakan keberkahan bagi kita semua, harapan dan juga optimisme, karena di tengah-tengah berbagai persoalan yang masih kita hadapi sampai saat ini, dengan doa para habib, para tokoh ulama dan seluruhnya jamaah yang hadir malam ini, kita bermunajat kepada Allah agar di hari jadinya yang ke-72 ini Kabupaten Bekasi pertama sejahtera. Kabupaten Bekasi dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana, dan Indonesia semakin jaya. Dalam kaitan ini, tidak hanya doa bersama atau istighosah dan selawat yang akan dilaksanakan malam ini. Atas prakarsa Habib juga tadi pagi kita memberangkatkan kirab kebangsaan dari tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Bekasi ini. Dari selatannya berangkat dari Cibarusah melalui Kiai Makam Kiai Haji Mahmud Nawawi, dan dari utara berangkat pasukan dari Makam Kiai Haji Nur Ali, dan sore diterima di sini dalam keadaan selamat. Kirab kebangsaan ini dimaksudkan untuk menggugah rasa cinta tanah air kita, kesadaran kita akan sejarah Kabupaten Bekasi dan sejarah bangsa Indonesia
yang banyak tertoreh di bumi Kabupaten Bekasi ini. Atas dukungan Al-Habib juga tadi beliau berkenan meletakkan batu pertama pembangunan taman religi sebagai simbol kerukunan umat beragama di Kabupaten Bekasi. Ada bangunan masjidnya, gerejanya, kuil, kelenteng, tetapi bersama-sama dalam semangat kebangsaan, kerukunan, dan saling hormat menghormati. Inilah kebahagiaan-kebahagiaan yang terlibat cuan pada hari jadi yang ke-72 ini, semoga menjadi berkah kita semua. Karena itu sekali lagi selamat datang kepada para habib dan seluruhnya, para tamu undangan dan juga para seluruh hadirin. Mari kita dengan khusyuk berdoa bermunajat pada malam ini, semoga semua doa kita kabul. Yang dilaturi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lutfi bin Ali bin Yahya, tepuk tangan buat beliau. Tidak sembarangan tempat beliau hadir, berarti kali ini Kabupaten Bekasi mendapatkan kemuliaan, kehormatan luar biasa. Juga tentunya Forkopimda, dari pimpinan DPRD, dari pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, juga para alim ulama yang Allah muliakan yang berkenan hadir. Cuaca juga sejuk, betul? Alhamdulillah. Oh, karena saya ada AC ya. Alhamdulillah. Izinkan saya membacakan pantun yang saya tulis barusan sebagai tanda cinta dan hadiah kepada hari jadi Kabupaten Bekasi yang ke-72. Ada besi sembrani, beli di pasar dekat muara. Jika Bekasi semakin berani, maka Jabar pun semakin juara. Makan nasi mandi di kota Mekah, lanjut tawaf di depan Ka'bah. Jika Kabupaten Bekasi ingin berkah, maka kita harus rajin istighosah. Ikan hiu keselak terasi, we love you warga Bekasi. Para hadirin yang saya banggakan, Kabupaten Bekasi selalu tercatat dalam sejarah sebagai salah satu titik nol perjuangan melawan kolonial Belanda. Jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kita jangan larut dengan urusan hanya ekonomi dan urusan perut, tapi melupakan jati diri Kabupaten Bekasi yang sesungguhnya. Di sini para ulama berjuang bersama santri-santrinya untuk memerdekakan Republik Indonesia di wilayah masing-masing. Alhamdulillah, Makfuro Kiai Haji Nur Ali sudah mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional dari Bekasi, dan menyusul Makfuro Kiai Haji Ma'mun Al-Nawawi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Mohon doanya dan dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada satu jalan Cibarusah Cikarang akan kami restui jika diusulkan menjadi jalan Kiai Haji Ma'mun Al-Nawawi, kira-kira begitu. Karena salah satu syarat untuk diajukan pahlawan nasional harus ada nama jalan. Dan insya Allah kita beri kemuliaan atas perjuangan. Setuju? Kalau jas merah adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Ya, itu bedanya jas hijau dan jas merah. Jas hijau di sini Ansor, ya. Itu ada singkatannya. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Kemudian juga kalau Allah mengizinkan
kalau Allah memberikan kemudahan di daerah Cikarang, nanti kami akan memberikan hadiah untuk warga Kabupaten Bekasi berupa sebuah alun-alun yang sebenarnya, alun-alun yang dekat dengan perumahan warga. Doakan luasnya, luas sekali 10 hektar. Insya Allah Pak Gubernur sendiri yang akan mendesainnya. Di sebelahnya ada Islamic Center yang akan didesain terbaik, terkeren se-Indonesia. Mohon doanya. Mudah-mudahan selesai cepat sehingga Kabupaten Bekasi akan punya tempat paling luar biasa di Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Titip dari Pak Gubernur, kalau kita mau selamat selalu dengarkan ilmu para ulama, setuju? Agar hadir adilnya para pemimpin. Doakan Pak PJ, Bupati, Pak Gubernur, semuanya adalah pemimpin-pemimpin adil. Amin. Dengarkan ilmu para ulama, hadirnya adil para pemimpin, dermawannya orang-orang kaya, dan diijabahnya doa-doa duafa. Kalau itu hadir, insya Allah negeri ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Begitu pula yang mendengarkan pengajian pada malam hari ini. Perdamaiannya maju, ekonominya maju, yang keadaan sakit di rumah sakit atau di rumah diberi cepat sehat walafiat, yang dalam keadaan sakaratul maut atau di rumah sakit karena sakitnya parah sudah waktunya, semoga mendapat anugerah dari Allah Husnul Khotimah. Yang di dalam ekonomi bangun jatuh, semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Begitu pula dalam dunia pertanian, bagian daripada ketahanan pangan, diberi semua keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Indonesia bukan sekadar ketahanan pangan untuk negerinya sendiri, tapi bisa ketahanan pangan bisa menyalurkan ke negeri-negeri yang wajib kita bantu. Itulah memang sifat Indonesia. Itulah sifat orang-orang Indonesia. Dalam menjaga keamanan, dalam stabilitas nasional, khususnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari jadi bukan sekadar hari jadi. Setiap ada hari jadi pasti akan menguak sejarah. Tidak mungkin hari jadi tanpa sejarah. Asal usul Bekasi semenjak tahun kapan didirikan nama Bekasi, ternyata saya pernah nguping sebelum Masehi itu sudah ada nama Bekasi. Dari itu termasuk kota ini kota tua, penuh atau kaya dengan sejarah. Bagaimana Bekasi pada setelah abad 15, 16, 17 penuh dengan perjuangan-perjuangan dari melawan Portugis sampai VOC. Berapa yang menjadi mengerti para pejuang-pejuang atau sejarah bangsanya dan lain sebagainya. Baru kekuatan nasionalis, cinta bangsa dan cinta tanah airnya tidak bisa diganggu gugat karena mengerti sejarah. Khususnya yang ringan saja,
karena sebagian sekarang itu telah melentur kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya, sehingga karena melenturnya cinta kita kepada bangsa dan tanah airnya mudah kena penyakit hoax. Karena apa? Kalau orang muhibbin atau cinta, Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Kalimat qul di sini untuk baginda Nabi SAW. Semua yang qul ada di dalam Al-Quran untuk baginda Nabi SAW. Bukan qul itu ditujukan siapa pembawa acara atau ustaz atau kiai, tidak. Seolah-olah karena qul memerintah dirinya. Qul kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat itu yang berhak, itu maknanya qul ya habibi, bukan qul si fulan, tidak. Seolah-olah Allah ini nabinya itu gimana? Itulah. In kuntum tuhibbunallah, karena kalian itu mencintai kepada Allah, Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi SAW, "Fattabi'uni," katakanlah kepada umat-umat, ikuti aku. Dinamika yang indah kita tadi telah meletakkan batu pertama. Untuk siapa? Untuk Indonesia. Khusus apa namanya, bentuk sebelum Krisno atau Krishna menjadi sang noto, sang nata, beliau telah belajar dulu menjadi penata, sehingga ketika beliau menjadi raja atau pemimpin atau tokoh sudah siap menjadi sang noto. Siapapun. Itu diantaranya. Tapi harus menguasai 5 hal. Apa diantaranya pendidikan itu? Mandito. Mandito itu boleh diartikan ulama, bisa diartikan pandito, sesuai pemegang. Bagaimana agamanya? Mempunyai ilmu, kiainya itu punya ilmu ulama, menguasai. Ini satu. Yang kedua, mempunyai kaca benggala. Kalau ditafsirkan bahasa Jawa atau Sunda, weruh sak jeroning winara. Tapi bukan untuk tukang bedak, tukang tebak, bukan. Ini maknanya sebetulnya lain. Mendidik kepada rakyat, mendidik kepada kita semuanya, intelijensi kita sejauh mana. Menjadi bangsa tidak mudah percaya. Menjadi bangsa tidak mudah dibentur-benturkan. Karena apa? Intelijensinya kuat. Jadi kalau ada satu pohon kok bergerak sendiri, lalu terkadang kita mengambil sikap, wah enggak apa-apa, itu angin. Kalau intelijensinya tinggi tidak mau, lihat dulu angin benar atau tidak, apa ada ularnya, apa ada hayawan yang lain. Itu orang yang intelijensinya yang tinggi, tidak mudah percaya begitu saja. Sudah diperhitungkan akibat dan akibatnya. Atau kalau zaman sekarang jual hoax, bikin, kalau tidak melihat ada perpecahan kurang senang. Obok-obok di sana, bikin benturan di sana sini. Sudah berhasil, tinggal lari.
Tapi kalau orang yang mempunyai intelijensi yang tinggi, sangat waspada. Yang ketiga, mempunyai cupu manik hastogino. Ini kalau dalam dunia pewayangan bisa untuk menyimpan sebesar apapun, gunung pun ini cerita wayangan. Bisa disimpan. Sebetulnya maksudnya bukan itu. Bisa tidak kita sebagai anak bangsa menyimpan rahasia? Jangan kita menjual keburukan, kejelekan bangsa sendiri sehingga menjadikan kesempatan oleh oknum-oknum yang akan memecah belah Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah tidak kalau Indonesia dipecah belah? Jawab yang keras. Terima kasih. Ini yang penting. Kalau kenal namanya cupu manik. Yang keempat, punya kembang Wijoyo Kusumo. Bukan untuk menghidupkan orang mati. Ini tanah yang gersang, gundul, bisa tumbuh. Ini gimana caranya? Orang yang kurang intelek menjadi orang intelek. Orang yang wawasannya sempit menjadi luas. Itu untuk menghidupkan itu. Bukan cerita kesaktian. Intisarinya di situ. Yang kelima, mempunyai senjata pamungkas. Kearifan, kebijaksanaan. Itu senjata pamungkas. Tulang punggung Amarta Bima. Beliau juga seorang Panglima Senopati, juga seorang yang agamis. Dia mampu melahirkan 3 hal. Padahal pada waktu itu kalau kita cerita wayang, mana mungkin umur Mahabharata itu 1000 tahun. Sudah lebih kok sudah bisa menceritakan orang bisa terbang. Dan kalimahnya sudah menggunakan kalimah koco atau kaca, Gadot kaca. Kita pahami sinarnya kaca itu ternyata ahli astronomi, ahli antariksa. Tahun-tahun itu dikembangkan oleh Wali Sembilan, sudah begitu hebatnya memberikan satu bekal yang luar biasa. Hingga muncul Gadot Koco, ahli antariksa, ahli IT, ahli dan lain sebagainya. Yang kedua, Ontorjo, bisa nyilam ke bumi, ahli pertambangan. Untuk kekayaan kita sejauh mana kita menguap, ahli pertambangan, ahli geologi, vulkanologi, ahli pertanian dan lain sebagainya. Kemana beliau itu sekarang? Yang ketiga, ahli kelautan, Ontoseno. Sudah komplit dibekali oleh Wali Sembilan yang dibikin kitabnya namanya Carangan sampai Karangan. Sebagian menjadi pakem pedalangan, mengejawantahkan. Yang ketiga, mempunyai Semar yang bisa menjembatani ulama, menjembatani dari para tokoh ke umarok ke rakyat, menjadi penengah betul-betul kondusif, wawasan dan sebagainya. Tapi kita tidak semudah itu. Kalau dalam dunia pewayangan pasti ada Sengkuni, ada Durno, ada Togo, mulutnya besar. Inilah yang tukang ngompori ke publik oknum tersebut. Itulah bagaimana membangkitkan tidak cinta kepada TNI, tidak cinta kepada Polri. Masalahan kecil saja diangkat supaya apa? Menurun kewibawaan TNI Polri. Belum para ulama, belum umarok, sama begitu kan. Sehingga
sewaktu-waktu Indonesia diobok-obok dengan mudah. Karena apa? Kepercayaannya kepada pemerintah kurang, kepercayaannya kepada TNI melentur, kepercayaannya kepada Polri melentur. Ini sengaja supaya tidak ada kewibawaan. Maka Rasulullah terakhir dalam hadis ini bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya kepada Rasulullah luar biasa, cintanya kepada para aulia, para ulama luar biasa, imannya akan semakin kuat, semakin kokoh. Ini. Kalau cintanya kepada bangsa, cintanya kepada negara, cintanya kepada tanah airnya akan luar biasa. Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta bangsanya, cinta negara akan luar biasa. Tapi manusia-manusia oknum ini nanti bagaimana memikirkan bagaimana cara memecah umat beragama. Bagaimana caranya? Jauhkan umatnya kepada para tokohnya, khususnya dunia Islam, supaya nganggap baginda Nabi manusia biasa, tidak usah berlebihan. Umpama ini, kalau sudah melentur demikian, selawat jauh, maulud jauh, mudah diobok-obok. Begitu pula kalau orang sudah tidak atau mengkurang percaya kepada pemerintahnya, percaya kepada TNI Polri-nya, cintanya kepada para ulama diobok-obok, semakin melentur, semakin meletur. Disitulah letak umat atau bangsa ini mudah dipecah belah. Alhamdulillah, Bekasi memberikan satu percontohan sebagai kekuatan, apa diantaranya membuat satu sarana ibadah yang jelas berbeda-beda, karena itu dinamika yang indah. Kita tadi telah meletakkan batu pertama. Untuk siapa? Untuk Indo, khususnya untuk Bekasi. Tanpa kita melihat mereka siapa, tapi kita melihat mereka, dia saudaraku Indo. Aman kalau melihatnya ke sana, nggak mau ribut dia obok-obok. Nah, maka dari itu kita sambung. Baru tadi kita bersama-sama melakukan lagu kebangsaan, tidak? Indonesia tanah airku, tanah benar, benar. Tanah airku benar. Sejauh mana? Sejauh mana? Sejauh nyawa masih dikandung ada. Nah, ini mempunyai kandungan apa? Kok penting banget sih lagu Indonesia Raya? Ya penting. Kok gampang temen ngomong begitu. Lagu Indonesia jadikan lagu kebanggaan. Karena ada apa di lagu kebangsaan? Ada ikrar, bukan asal lagu. Ketika kita mengalunkan Indonesia tanah airku, itu dalam lagu apa dalam pernyataan? Jadikanlah lagu Indonesia Raya di samping lagu kebangsaan menjadi ikrar bangsa Indonesia. Tunjukkan kalau kita mengakui benar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, silahkan mau bersekolah pesantren di luar negeri.
pulang dari Eropa tidak akan melenturkan dirinya sekalipun makan pakai sendok garpu. Silakan di Timur Tengah bersurban berjubah, tapi tidak akan melenturkan keindonesianannya, karena kita sudah ikrar Indonesia tanah. Setuju? Merdeka tetap. Itulah diantaranya. Ayo kita jaga. Jangan pakai basa-basi lagi. Kembangkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Akan menimbulkan satu kecintaan yang luar biasa. Dan hebatnya, bangunlah jiwanya, bukan bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya dengan apa? Al-iman. Dengan apa untuk ideologi negara? Dengan Pancasila yang di backup oleh kekuatan agama. Apa tidak luar biasa? Ringkas kelihatannya lagu Indonesia Raya, tapi maknanya sangat dalam. Bila mana kita melekat betul-betul kepada cintaannya kepada tanah airnya, pasti kita akan gandengan tangan. Untuk apa? Kekuatan pertahanan nasional. Itulah yang penting. Nah, perlu diketahui, para ulama, para pendahulu, pendiri bangsa ini sangat melekat sekali dengan Indonesia tanah airku yang bukan basa-basi. Dari perjuangannya melawan Portugis sampai VOC dan sebagainya. Ada satu cerita sedikit bagaimana sesepuh-sesepuh kita membangun bangsa ini. Duga di dia masih aya keneh atau henteu abdi mah teu terang. Lamun bade ngajieun bumi di memolona pasti aya tiwu, aya janur, lapa, mohon pare segalana. Nah, masih aya nuhun alhamdulillah. Itu filosofinya sangat tinggi dalam membangun cinta bangsa, cinta tanah air. Tidak terus pakai reng dulu ataupun usuk dipasang dulu, tidak. Nanti, karena bendera penjajah di instansi pemerintah Hindia Belanda semuanya sudah tertanam bendera-bendera mereka. Bagaimana cara membangun merah putih pada waktu itu sehingga setiap rumah mempunyai merah putih? Itu perjuangan para beliau. Tapi kalau langsung pasang merah putih, dor oleh penjajah. Tapi pakai ini, ditutup pakai janur kuning langset gelis atau cantik, ditutup tiwu amis manis kalapa pare dan lainnya. Yang saya tanyakan, sebelum pemasangan bendera ajibnya pakai apa ritual dahulu? Ada yang pakai panggang ayam, ada yang pakai manakiban, ada yang pakai berjanjen, ada yang pakai maulud tiba dan sebagainya dipasang. Baru dipasang benderanya, dibarutkan. Bahkan ada sampai pakunya itu paku emas. Memberikan satu contoh pada waktu itu. Nah, mari kita perhatikan. Di dalam apa yang ada di dalam memolo tiang paling tengah itu ada setengah bulan baru dipasang reng usuknya.
Karena dulu reng usuk biasanya para sesepuh pendahulu hari awina dikeem heula. 40 dinten aya 3 bulan. Pantas kalau rengnya usukna kuat-kuat. Waktos eta. Kira-kiranya setengah bulan kalau musim halodo kemarau itu janurnya layu tidak, berubah warna, layu. Tiwuna atau tebu menurun manisnya dan berubah. Kelapanya semakin coklat yang tadinya hijau. Sampai pisangnya masak, padinya tidak usah dipoek lagi, langsung matang langsung. Yang saya tanyakan, kira-kira merah putihnya ikut begitu tidak? Jadilah seperti itu. Tidak mudah kena rayuan, tidak mudah kena provokasi. Merah putih adalah merah putih. Bendera partai boleh banyak, silakan. Tapi merah putih hanya itulah. Itu hebatnya. Filosofi itu para pendahulu sudah memberikan satu contoh. Ada contoh lagi yang hebat. Kalau kita ke laut yang dilihat apa? Ombak atau ikan, nelayan pulang di pelabuhan. Aduh, lauknya tak ageng-ageng, ceritana dan pengalaman. Tapi ada keistimewaan yang luar biasa. Kita banyak menggunakan cinta tanah, air, laut terutama kita lihat. Kalau musim kemarau, yang musim kemarau itu kira-kiranya berapa juta kubik per detik yang masuk ke laut. Dan kalau musim hujan, berapa miliar kubik per detik masuk ke laut. Itu istimewanya. Dan banjir yang mau masuk ke laut terbatas kemampuannya. Tidak musim halodo, tidak musim kemarau. Setiap yang masuk ke lautan odds yang akan merusak laut odds digiring oleh gelombangnya minggir. Dihalau terus. Makanya pesisir jarang yang bersih. Bangkai juga minggir, limbah lainnya juga minggir, laut bisa membenahi out semuanya. Dan yang lebih hebat lagi, berapa miliar kubik per detik masuk ke laut. Belum pernah saya mendengar bahwa asinnya air laut menurun. Semakin asin tambah asin. Lamun musim hujan. Itu hebatnya. Berarti laut mempunyai jati diri. Laut mempunyai harga diri. Laut mempunyai kehormatan diri. Sama apa yang ada kandungan dalam merah putih. Perjuangan kita untuk menegakkan merah putih berdarah. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah. Mestinya kita malu kepada pendiri-pendiri bangsa. Mempunyai kontribusi apa kita kepada merah putih? Karena di dalam merah putih ada 3 kandungan, 3 hal yang harus kita memahami. Yang pertama, kehormatan bangsa. Tulis. Supaya generasi kita tahu itu. Dalam merah putih mempunyai kehormatan. Yang kedua, harga diri. Yang ketiga, jati diri. Terringkas di dalam merah putih walaupun tidak berhuruf.
Itulah apa yang ada di dalam laut itu sendiri. Tapi hebatnya laut tidak pernah intervensi. Silakan ikan laut hidup ngikuti irama yang ada di laut. Tapi ajibnya ikan yang kita ambil dari laut mestinya cara logika airnya itu asin, sudah tidak perlu asin lagi. Buktinya pada waktu kita bikin gesek atau ikan asin, ikan laut saja cukup, mesti kok ditambah ikan asin. Mesti diasinin lagi. Padahal keluar dari wilayah yang asin. Kan aneh. Mau masak ikan laut, pakai bumbunya, pakai garam. Betulnya secara logika, ya tidak perlu. Itulah luar biasanya. Toleran yang ada di dalam tubuh air laut itu sendiri sudah mulai memberikan contoh kepada kita. Maka jangan kaget di zaman Wali Sembilan yang mengangkat Malik Ibrahim menjadi Menteri Ekonomi dan Pertanian, Perairan. Ayahnya Sunan Ampel diangkat menjadi Menteri Keuangan. Yang diangkat agamanya berbeda, yang mengangkat agamanya berbeda. Sudah contoh yang luar biasa dari pendahulu. Tinggal kita meneruskan. Tolong jangan sampai kita menjadi bangsa atau umat yang mengecewakan para beliau. Beliau di dalam kubur sudah meninggal, ada yang 454 tahun, ada yang 500 tahun, masih membuat pasar ekonomi, pasar kerakyatan. Lihat tuh Maulana Hasanuddin Banten, lihat tuh luar Batang. Di Banten kalau tidak ada saya Maulana Hasanuddin, apa kira-kiranya rame itu di makamnya? Tidak ada makam Hasanuddin Sultan. Habib Hussein luar Batang Al-Idrus, Sunan Gunung Jati, malah hebat Sunan Gunung Jati, separuh muslim, separuh non muslim, ada tempatnya. Dan semua rata-rata tempat Wali Sembilan ekonominya maju, kearifan lokalnya juga maju, dan lain sebagainya. Artinya orang yang sudah meninggal sekian tahun masih membangun ekonomi kerakyatan. Orang yang sudah mati sekian tahun masih bisa mempersatukan umat. Siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Contoh yang luar biasa. Kapan kita bisa meniru para beliau. Sehingga menjadi contoh perkat umat, perkat bangsa. Saling nasihat menasihati. Kompak, rukun, membangun ekonominya, pertaniannya. Karena kita cinta tanah airnya semakin tinggi. Akhirnya nasionalisme kita muncul. Ini jambu mana Pak? Ini jambu Indonesia. Kok kayak jambu Bangkok? Bangkok sendiri, Indonesia sendirilah. Ini lele mana? Lele Indonesia. Bukan sedikit-dikit lele Bangkok. Jambu Bangkok. Yang aneh lagi itu Kates, California. Berapa jam itu naik pesawatnya. Wah. Jadi dikira apa-apa di Indonesia itu tidak punya apa jambu. Sampai Katesnya, pisang dan lain sebagainya. Berarti yang untung namanya orang lain. Coba kalau kita meramaikan, memasarkan, merasa memiliki lebih jauh, akan mengatakan apa? Pisang mana Pak? Indonesia. Namanya pisang Indonesia. Ini jambu Indonesia. Keluaran mana? Kerawang. Yang satu jambu ini keluaran mana? Banten. Terangkat nama kota-kotanya. Bukan nama satu yang diangkat. Sehingga kearifan lokalnya dan pasarnya hidup. Nama buah-buahan itu sedikit demi sedikit menanamkan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ayo kita bangun dengan melalui jalur ekonomi.
sesuai dengan Indonesia tanah airku. Ini jambu mana? Jambu Indonesia. Bukan dikit-dikit maaf, Bangkok lagi. Alhamdulillah masih ada pisang Ambon. Alhamdulillah masih ada gula Jawa. Ini kalau sudah gula Jawa jadi gula Bangkok, ya wassalam lah sudah. Inilah. Makanya kita harus meningkatkan ekonomi, diantaranya cintailah pertama dahulu. Apa hasil karya Bumi Pertiwi ini? Karena kita sudah ikrar Indonesia tanah, tunjukkan kita selaku bangsa yang memiliki republik ini, Indonesia tanah, namanya berubah sedikit demi sedikit. Itulah akan membangkitkan dunia ekonomi dan dunia pertanian untuk Indonesia. Sekali lagi kita jadi berkat umat, berkat bangsa. Janganlah berikan kesempatan oknum-oknum manusia yang akan memecah belah Indo. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Demikian telah kita dengarkan bersama ceramah agama dari guru kita bersama Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa membangkitkan semangat kita untuk menjaga tanah air NKRI. Terima kasih atas segala perhatian, atas kehadiran. Kita doakan bersama semoga Al-Habib dan seluruh alim ulama selalu sehat dan panjang umur. Para pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil dan pemimpin yang panjang umur serta sehat selalu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu man ya'tika yawman qamihan yalqah imama. Kullu man ya'tika yawman qamihan yalqah imama. Semuanya hayya lal watan ya lal watan ya lal watan. Hubbul watan min al-iman wa zakatun min al-hirman. إن يحدوا هذا الوطن يا للوطن يا للوطن هذا الوطن وحب الوطن من الإيمان ولا تكون من الهرمان إن يحدوا هذا الوطن ليس بلاكي أنت عنوان الوطن كل من يأتيك يوم pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Pusaka hati tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Di bawah tulimu siapa datang menantaumu. Bangsa semangat bangsa, izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah
satu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Habib Lutfi panutan kita, Habib Pidin turunkan cita-cita, Majlis Azahir kebanggaan kita, panggil kami Muhammadiyah. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh yang hadir. Mudah-mudahan seluruhnya pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan malam hari ini doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. InsyaAllah malam hari ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selamat dan sukses untuk Kabupaten Bekasi yang ke-72 tahun. Semoga ke depan semakin sukses, semakin maju, semakin berkah. Allahumma. Dan insyaAllah kita diperjumpakan kembali di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.